Di ibadah Jumat Agung yang spesial ini, saya ingin membagikan satu pesan firman Tuhan kepada kita semua. Judulnya, saya percaya adalah sesuatu yang kita butuhkan khususnya hari-hari ini. Nanti saya jelaskan sama saudara. Judul khotbah yang saya mau bagikan ini adalah power and authority. Kuasa dan otoritas. Saya mau katakan sama saudara, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada otoritas di dalam nama Yesus. Ya, dan yang namanya power, yang namanya kuasa itu ada berbagai jenis kuasa. Ada yang namanya financial power. Orang-orang kaya, para konglomerat, mereka punya financial power yang besar. Ada yang namanya political power. Para pejabat, politisi punya yang namanya power secara politik. Ada power secara militer. Power secara fisik. Ada juga orang yang punya power secara psikologi, emosional. Tapi hari ini secara spesifik, saya mau bicara tentang satu jenis power, yaitu supernatural power, divine power. Itulah kuasa ilahi Yesus Kristus. Lebih dari semua power yang ada, yang tersedia, kuasa ilahi itu yang terbesar. Kalau Anda masih ingat kisah tentang Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Pada waktu itu Musa harus berhadapan dengan Firaun, raja Mesir yang sangat berkuasa. The most powerful man in the world pada zaman itu. Yang negaranya punya kekuatan financial superpower, militer superpower. Tapi Musa nobody berhadapan dengan Firaun dan semua kekuatannya. Tapi yang luar biasa dia nggak sendiri. Ada divine power, ada kuasa ilahi yang menyertai dia. Dan sendirian, disertai dengan kuasa Allah. Semua kekuatan Mesir ditekuk, dibuat luluh lantah, dan dipaksa untuk melepaskan umat Tuhan. Sehingga umatnya mengalami kelepasan. Umatnya mengalami pembebasan. Saya mau ngomong sama saudara seperti ini. Kita butuh kuasa seperti itu di zaman sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini saudaraku bukan zaman yang mudah. Ada banyak gonjang-ganjing di seluruh dunia. Gejolak macam-macam terjadi. Ya, orang ngomong ini bukan sekedar krisis, ini sudah krisis. Bukan akan terjadi apa tidak. Sudah mulai resesi. Bahkan ada yang mulai ngomong, this is going to be worse than recession. Lebih parah, lebih buruk dari resesi. Ya, kemarin saya baca berita, katanya di berita yang saya lihat itu, okupansi hotel waktu pas lebaran kemarin liburan itu cuma 20%. Bahkan di tempat-tempat wisata di kota-kota yang harusnya kalau liburan itu paling ramai dan itu mahal semuanya. Itu sangat rendah sekali okupansi hotel. Ada satu hotel saya diberitahu 500 kamar nih, hotel branded ya. Strong sekali, saudara, kuat harusnya. Tapi 500 kamar kemarin cuma terisi 30 kamar. Ya, dan PHK banyak terjadi, banyak pengusaha mengalami penurunan omset, masyarakat bergumul dengan pinjaman online semakin merajalela, judi online, dan banyak orang terperangkap, terseret, dan seolah-olah tidak mampu keluar dari keadaan yang semakin sukar dan semakin sulit ini. Dan ini belum puncaknya loh ya, ini baru proses ini. Ya, tapi saya mau ngomong sama semua jemaat keluarga Allah yang di sini maupun Anda yang mengikuti secara online. Jangan takut ya. Teguhkan, kuatkan hati saudara. Pegang janji Tuhan. Saya sudah sampaikan sejak dari menjelang masuk 2025. Tahun ini memang harus melalui air. Tetapi tidak dihanyutkan. Harus melalui api. Tapi tidak dihanguskan.
terjadilah itu di dalam kehidupan saudara. Air dahsyat yang melanda tahun ini, api yang dahsyat yang membakar di tahun ini tidak akan menghempaskan saudara. Tapi untuk itu terjadi, kita butuh divine power. Kita butuh kuasa ilahi. Karena ketika air yang besar itu, air deras itu melanda tanpa kuasa ilahi, manusia ya pasti terhanyut. Oke, ketika api resesi itu melanda, saya rasa tahun ini bukan hanya akan ada sekedar resesi, tapi banyak goncangan macam-macam, bencana alam dan lain sebagainya. Tapi ketika itu semuanya datang tanpa kuasa Tuhan, ya terhanguskan. Itu sebabnya hari ini, mari kita sadari, kita butuh Tuhan. Dalam kondisi seperti sekarang ini terlebih lagi kita butuh kuasa Tuhan yang menyertai kita. Karena kalau kuasa Tuhan menyertai kita seperti Petrus disertai oleh Tuhan. Dia yang harusnya di air itu tenggelam tapi malah berjalan di atas air. Sadrak, Mesak dan Abednego yang harusnya dilemparkan ke dapur berapi itu dan hangus. Tetapi tidak hangus sama sekali. Selamat dan tidak ada yang terbakar satupun. Selamat sepenuhnya. Yang membedakan adalah kuasa Tuhan. Saya berdoa dalam hidup saudara di tahun 2025 ini gak sendirian. Tapi Anda dilingkupi, dibungkus dengan kuasa Tuhan yang bekerja, yang meluputkan, yang menyelamatkan, dan yang memberikan kemenangan tahun ini. Amin. Saudara mau ngalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara? Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengakses kuasa dan otoritas yang seperti itu? Karena itu yang kita butuhkan. Kuncinya ada di satu kata ini. Tapi ketika nanti saya sebutkan, mungkin Anda akan merasa kok nggak cocok gitu. Kalau saudara mau mengakses kuasa dan otoritas Tuhan, kuncinya adalah ketaatan. Mungkin sebagian berpikir bahwa kok agak aneh ya, beda. Ini beda jurus antara berkuasa sama taat. Berkuasa kan powerful. Sedangkan kita taat itu kayak kita surrender. Kita kayak menundukkan diri. Kalau berkuasa itu kan ngambil posisi atas. Sedangkan kalau kita taat ngambil posisi bawah, kita taat. Tapi bukankah itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang hari ini sedang kita peringati, yaitu kematian Yesus Kristus bicara tentang ketaatan. Dan ketaatan itu yang membuka akses terhadap power yang luar biasa dikaruniakan kepadanya. Mari kita baca Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia yaitu Yesus telah merendahkan dirinya dan apa? Taat sampai mati. Lihat ini. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, perhatikan. Itulah sebabnya, itulah sebabnya. Jadi bukan sebab yang lain, tapi sebab yang itu. Sebab apa tadi? Ketaatan. Total obedience. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 semuanya baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Itulah sebabnya. Ketaatan itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepada Yesus
Nama di atas segala nama. Nama ini bicara tentang power and authority. Kenapa? Karena di setiap tempat, di setiap rumah ada nama penguasanya. Namanya laku tuh di situ. Di setiap perusahaan ada nama yang laku tuh di situ. Di setiap organisasi ada nama yang laku tuh, yang berkuasa di sana. Anda pakai nama itu, ada powernya itu di situ. Betul apa tidak? Tapi nama yang sama di perusahaan satu laku, di perusahaan lain nggak laku. Tapi kepada Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut berlutut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kuasa yang seperti itu, power dan otoritas yang seperti itu diberikan kepadanya karena ketaatan. Saya mau ngomong sama saudara begini. Kalau Anda mau diperlengkapi sama Tuhan dengan kuasa, sehingga melalui apapun yang terjadi tahun ini gak terhempas, tapi berkemenangan, saya ajak saudara belajar taat. Dan doa saya, Roh Kudus mengaruniakan hati yang baru kepada kita semua. Hati yang lembut, hati yang percaya, dan hati yang taat. Seperti apa itu hati yang taat? Kita belajar ya hari ini ya. Karena kita benar-benar butuh itu, power and authority itu. Melalui ketaatan. Nah pertanyaannya, ketaatan seperti apa? Karena sebagian orang berpikir, saya sudah taat kok. Tapi ketaatan seperti apa? Saya mulai yang pertama. Taat sekalipun berat. Sebagian orang berpikir, saya sudah taat kok. Tapi taatnya kalau enak. Taat itu saudaraku, kita nggak enak. Tapi tetap ngelakuin, itu taat. Bukan taat kalau saya pas enak, nyaman. Anda nggak nyaman, tapi Anda kerjakan karena Tuhan suruh Anda kerjakan. Itu taat. Anda taat sekalipun harus korbannya besar. Korban perasaannya besar. Korban segalanya besar. Tapi Anda kerjakan. Itu taat. Bukankah itu yang dilakukan oleh Abraham? Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak perjanjian. Ishak. Dan ini nggak main-main. Khususnya buat Anda yang sudah punya anak, Anda lebih bisa menghayati perasaannya Abraham. Bukan cuma Anda yang punya anak, tapi Anda yang untuk punya anak harus nunggu bertahun-tahun. Anda menikah, sudah kepengen punya anak, tapi nggak juga punya anak. Anda berdoa, berusaha, bertahun-tahun nggak bisa, sampai akhirnya bisa. Anda bisa ngerasain nggak seberapa sayangnya sama anak itu? Dan Abraham ini bukan cuma bertahun-tahun, puluhan tahun baru dapat dia. Saya yakin ketimbang disuruh nyerahin anaknya, kepalanya pun kalau bisa dia kasih untuk gantiin anaknya. Harta bendanya pun kalau bisa ditukerin semua. Daripada harus menyerahkan anaknya. Itu hati seorang bapak yang sayang sama anaknya. Itu hatinya Abraham. Tapi karena Tuhan yang suruh, Abraham taat. Gak gampang loh saudaraku taat yang kayak gitu. Taat yang berat yang seperti itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kayaknya ketaatannya simple gitu ya. Tetapi ketaatan itu membuka akses pada kuasa Allah bekerja begitu masif dalam kehidupannya. Begitu kuasa Allah bekerja itu kayak jadi semua sendiri. Ketika kuasa Allah bekerja, Abraham kemudian dijadikan bapak banyak bangsa. Sampai hari ini Anda masih menyebut dia bapak orang percaya. Bapak banyak bangsa. Tanpa ketaatan itu, Abraham yang sama cuma jadi papanya Ishak. Sudah itu aja. Tapi ketika Abraham belajar taat sama Tuhan, Abraham yang sama
di-upgrade. Bapa banyak bangsa. Saya mau sampaikan sama saudara, akan ada orang-orang di tempat ini yang karena Anda respon firman Tuhan hari ini dan engkau belajar taat sama Tuhan, maka masa depanmu di-upgrade, dilipat kali gandakan, kemenanganmu akan mengalami pelipat gandaan yang dahsyat, dan tahun ini akan ada perkara-perkara yang butuh kuasa Tuhan yang masif untuk itu bisa terjadi. Engkau akan tahu itu karena kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja, it is impossible. What happened with Abraham? Apa yang terjadi dengan Abraham itu impossible. Only God can do. Miracle that only God can do. Mujizat yang hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Kuncinya belajar taat. Saya juga diajari Tuhan untuk taat. Ketika Tuhan panggil saya untuk jadi pendeta sepenuh waktu. Sejak dari kecil saya itu punya cita-cita jadi pengusaha, jadi bisnismen yang berhasil. Kalau Tuhan panggil saya sesuai dengan keinginan saya, gampang taat. Betul apa tidak? Tapi kalau kita punya mau yang lain, Tuhan suruh kita yang lain, itu harus menyalipkan kedagingan kita. Itu harus mengalahkan keinginan kita sendiri. Dan menyerahkan cita-cita kita kepada Yesus. Tapi saya belajar begini saudaraku. Ketaatan yang tadi saya ngomong taat sekalipun berat. Itu kalau kita lihat secara mata jasmani. Sampai mata rohani kita disingkapkan. Begitu mata rohani kita disingkapkan, seandainya kita ngerti di balik itu ada apa. Gak ada yang namanya ketaatan berat. Karena Tuhan kalau suruh kita, tidak sekalipun Dia akan menurunkan dan merugikan kita. Yang ada Tuhan akan kerjakan hal apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, itu yang Dia akan berikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Melalui ketaatan saya bisa merasakan tangan Tuhan nyata dalam hidup saya. Saya tidak ngomong saya sempurna, saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi paling tidak Tuhan melihat hati yang mau belajar taat. Dan di situ tangannya nyata. Penyertaannya saya sungguh rasakan senantiasa ada di dalam kehidupan saya. Jadi hari ini saya berdoa. Anda mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib itu. Pemeliharaan, penjagaan dan pelindungannya yang sempurna itu ada dalam hidup saudara. Ada mengelilingi keluarga saudara. Di dalam perlindungan Tuhan. Mulailah belajar untuk apa? Taat. Itu yang pertama. Yang kedua, taat pada hal-hal yang kecil. Sekalipun yang Tuhan suruh rasanya kayak kecil. Sebagian orang berpikir yang namanya taat itu hanya urusan gede-gede gitu. Tapi kadang-kadang Tuhan itu menguji ketaatan kita pada urusan yang kayaknya kecil, yang orang secara manusia kan ngomong ya cuma gitu, nggak penting nggak perlu amat sih, urusan remeh-temeh gitu. Tapi mari saya beritahu saudara, seringkali Tuhan akan memakai ketaatan yang kecil menjadi jembatan menuju masa depan yang besar. Banyak orang nggak tahu nih, ya. Anda lihat Daud. Waktu itu Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel dan dinubuati bahwa dia yang akan jadi raja berikutnya. Berarti nubuatannya, janjinya Tuhan dalam hidup Daud apa? Jadi raja. Nubuatannya kayak gitu, pengurapannya kayak gitu. Suatu hari dia disuruh sama papanya jadi kurir. Nganterin makanan pada kakak-kakaknya di medan perang. Coba Anda posisikan jadi Daud. Panggilannya, nubuatannya, urapannya oleh Nabi Samuel itu nabi yang
Itu kingmakernya di zaman itu. Disuruh bapaknya urusan jadi kurir makanan. Kalau Daud gak bisa ngelihat tentang pentingnya ketaatan pada perkara kecil, dia kan ngomong, ini gak levelku Ini sudah bukan kelas lagi nih di sini. Dan mungkin Daud akan menolak perintah ayahnya itu. Tapi yang luar biasa, sekalipun disuruh ngerjain cuma urusan kecil, Daud taat. Nah, tapi Anda dengarkan baik-baik. Ternyata gini, yang luar biasa ya, Daud gak ngerti loh. Kadang-kadang kita taat urusan kecil tuh gak ngerti. Tapi ketaatan Daud pada tugas yang kecil itu, ternyata di balik itu, di balik tugas yang kecil, Tuhan sudah menyediakan panggung yang besar buat Daud. Tanpa Daud sadari, waktu dia jadi kurir makanan, di situ dia ketemu dengan yang namanya Goliat. Dan karena dia ketemu Goliat, di situ Tuhan membangkitkan roh keperkasaan dalam diri Daud untuk Daud berani melawan Goliat. Dan Tuhan menyertai Goliat. Tuhan menyertai Daud dan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Dan hari itu dia menjadi pahlawan besar bagi seluruh bangsa Israel. Itu hanya terjadi karena Daud taat. Banyak orang urusan kecil gak mau. Ketaatan kecil disuruh Tuhan apa gak mau. Gak sadar di balik itu ada sesuatu. Kadang-kadang Tuhan tuh suruhnya itu simpel di hati kita. Kadang-kadang Roh Kudus bicara, ayo mengampuni. Tapi kita nganggap, enggak lah. Sudah gak usah, gak butuh dia. Tapi Tuhan ngelihat loh hati saudara. Tuhan ngelihat kita beribadah, tapi Tuhan melihat hati kita. Kadang-kadang Tuhan akan dorong saudara. Tuhan tuh gak akan bicara pakai loudspeaker gitu. Tuhan itu bicaranya dalam roh, dalam hati. Tuhan akan ada dorongan dalam hati. Ayo melayani. Ayo kamu jadi sahabat yang baik, dengerin orang itu butuh cerita sama kamu. Tapi kadang-kadang kita gak taat. Dan karena kita gak taat, seandainya Daud gak taat waktu dia miss panggung yang besar itu. Dia gak pernah ketemu sama Goliat dan momen dia jadi pahlawan itu never happen. Banyak orang melewatkan berkat yang besar, kemenangan yang besar, kesempatan yang besar yang harusnya Tuhan mau kasih. Kenapa? Gak belajar taat urusan yang kecil. Tuhan dorong, ayo kamu kelompok sel. Kelompok sel ngapain? Paling cuma ngomong. Orang sedikit lagi. Gak penting amat. Kalau KKR, nah ibadah raya, nah Paskah, ya. Kelompok sel. Saudaraku, Tuhan itu melihat hati kita. Belajar ya, taat ya. Salah satu pelayan Tuhan di gereja kita, suatu saat, ini seorang pengusaha, disuruh Tuhan jadi berkat kepada jemaat yang lain yang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Jadi Tuhan kayak gerakin dia dengan belas kasihan untuk bantu nyariin kerjaan. Padahal saya tahu orang ini saudaraku, ini orang sibuk. Yang namanya pengusaha sibuk itu kalau disuruh cuma nyariin kerjaan gitu, buang-buang waktu. Tapi dia belajar taat. Dia usahakan. Akhirnya dia dapat omnya sendiri, punya perusahaan cukup besar. Dia anterin orang ini untuk bisa kerja di sana dan karena dia yang ngomong, orang itu diterima. Simple obedience, ketaatan sederhana. Dan hari itu sudah janjian, dia datang ke sana. Setelah dia anterin orang itu untuk kerja, omnya panggil dia, kamu kesini dulu, jangan pulang dulu, kamu kesini dulu, aku mau bicara. Diajak bicara, omnya ngomong, aku sudah tua, sudah gak mau kerja lagi, mau pensiun. Semua perusahaan ini aku kasih sama kamu. Mimpi apa hari itu?
Kalau dia nggak jadi berkat, kalau dia nggak taat sama yang simpel kayak gitu, kayak Daud, mungkin nggak pernah ada kesempatan besar, perusahaan besar itu. Dan saya tahu perusahaan besar itu luar biasa. Dan karena itu dia mengalami upgrade dan lompatan yang besar. Melalui urusan kecil. Gak semua urusan kecil yang kita ngelihat di depan mata kecil itu selalu sesuai ukurannya di belakangnya. Kadang-kadang yang di depannya kecil itu di belakangnya gajah, saudaraku. Oh, saya berdoa kalau ada di antara saudara saat ini yang hanya dipercaya urusan-urusan kecil. Belajar setia. Barang siapa setia perkara kecil, ia dipercaya perkara yang besar. Oh, saya berdoa tahun ini walaupun sekarang ordernya kecil. Kok saya ngerasa ya di dalam hati saya nubuatkan ada seseorang di tempat ini. Urusanmu tuh ngerjain order-order kecil. Yang datang cuma urusan pesanan sedikit. Tapi setia ya. Nanti tahun ini engkau akan bersaksi. Yang kecil itu dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Engkau akan kebanjiran berkat. Engkau akan kebanjiran order dan pesanan luar biasa. Dan berkat Tuhan akan melimpah di dalam hidup saudara. Belajar setia urusan kecil. Belajar setia urusan kecil. Disuruh bersaksi, digerakkan hati saudara untuk bersaksi, menyaksikan Yesus kepada teman saudara. Ajak ke gereja, Anda taat. Simple obedience. Itu yang make big difference. Yang ketiga, taat yang terus menerus, taat yang konsisten. Di awal taat, sampai akhir juga taat. Sebelum diberkati taat. Setelah dipromosikan, diangkat Tuhan, tambah taat. Harusnya gitu. Saya ini sudah melihat berulang-ulang orang yang belum disembuhin. Wah, nyari Tuhannya sungguh-sungguh. Setelah disembuhkan, bye-bye Yesus. Belum punya anak, rajin banget pelayanan. Doa minta anak, sampai akhirnya dikasih. Gak pernah nongol lagi. Manusia tuh gitu kadang-kadang saudaraku. Anda belajar dari Daud. Tahukah saudara alasan kenapa kerajaan Daud tidak tergoncangkan? Kenapa kerajaan Daud tetap kokoh? Karena Daud ini ketaatannya konsisten. Waktu dia masih nobody, dia cinta Tuhan. Tapi kemudian Tuhan angkat dia jadi raja atas seluruh bangsa Israel. Dia bukan terus ninggalin Tuhan. Satu perkataan yang keluar dari mulutnya. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sampai hari ini masih terus dinyanyikan lagu. Menari seperti Daud. Dan itu menarinya Daud bukan hanya waktu dia masih orang bawah. Setelah dia jadi raja, dia masih menarinya kayak gitu. Ada orang yang menarinya Tuhan sampai kayak gitu. Waktu nobody. Setelah jadi pejabat, terhormat dong. Nanti orang lihat gimana. Saudaraku, manusia kadang berubah. Tapi hari ini saya ajak saudara belajar konsisten. Siapa di sini yang mau dibawa Tuhan ngalami yang namanya from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar? Tahu nggak saudaraku, kuncinya adalah from obedience to obedience, dari ketaatan pada ketaatan. Jangan berhenti cuma di awal, di tengah, terus belajar. Nanti Anda akan ngalami seperti Daud. Pada akhirnya dalam kehidupan Daud tetap naik dan tidak turun. Berapa banyak orang yang rise and fall. Pejabat rise and fall. Pengusaha rise and fall. Influencer rise and fall. Tapi Anda jaga ketaatan saudara sama Tuhan. From obedience to obedience. Tuhan yang akan pastikan. Mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan akan berikan sayap. Anda akan maju melesat bersama dengan Yesus. Amin. Jadi
Dari ketaatan pada ketaatan, dan ini yang terakhir sampai akhir. Sampai mati. Ketaatannya sampai itu. Itu adalah yang dilakukan oleh Yesus. Tadi kita baca di ayat yang awal. Dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mungkin ada di antara saudara yang ngomong sama saya, itu kan Yesus. Ya beda dong. Oke, kita bicara tentang yang memang manusia. Kita baca ya perkataannya Rasul Paulus. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Saya bacakan, sebab itu ya Raja Agripa. Ini backgroundnya adalah Rasul Paulus sedang di tengah pengadilan loh. Nyawanya jadi taruhan. Raja Agripa ini very powerful. Satu perkataan dari dia itu bisa endingnya Paulus. Oke, itu jadi vonis final. Bisa kalau dia mau. Tapi saya bacakan. Sebab itu ya Raja Agripa. Paulus ngomong gini. Kepada penglihatan yang dari surga itu. Tidak pernah aku tidak taat. Jadi Rasul Paulus ini bukan kadang taat kadang enggak. Kalau mau taat, kalau enggak mau lah gimana. Tapi kepada penglihatan yang dari surga itu. Aku tidak pernah tidak taat. Melalui aniaya, melalui bencana, malapetaka, dia tetap taat. Melalui pengadilan, nyawa jadi taruhannya. Paulus ngomongnya sama Raja Agripa tuh gak takut-takut gini minder-minder. No. Dia menegakkan kepalanya. Dan dia ngomong, ya Raja Agripa, terhadap penglihatan yang dari surga. Panggilan ilahi Tuhan itu tidak pernah aku tidak taat. Aku akan tetap memberitakan Injil. Imannya tuh sampai kayak gitu saudaraku. Sampai segitunya ketaatan sampai akhir. Ini beda sekali dengan yang di zaman sekarang terjadi. Ada berapa banyak orang Kristen, selebritas yang demi popularitas. Bapak Yesus. Di tengah tantangan pengadilan. Lagi kejepit ini. Bapak Yesus. Cari aman. Tapi Paulus terhadap panggilan yang dari surga itu. Penglihatan yang dari surga itu. Tidak pernah aku tidak taat. Dia taat sampai akhir. Ini teladan ya buat kita semua. Dan saya ajak saudara ayo belajar taat. Saudaraku, tadi saya sudah singgung sedikit di awal khotbah ini. Menjelang masuk 2025. Siapa di sini ikut ibadah crossover service tanggal 31 Desember 2024? Nah Anda yang ikut, Anda jadi saksinya. Di ibadah itu saya sudah sampaikan. Sejak mau masuk tahun ini saya sudah sampaikan apa yang Tuhan beritahu saya tentang 2025. Apa yang akan terjadi, saya sudah sampaikan. Tentang goncangan-goncangan, tentang macam-macam ini itu dan lain sebagainya. Saya sampaikan waktu itu. Terus saya tanya sama saudara, bulan Januari saya ngomong lagi juga enggak? Lagi. Februari saya sampaikan lagi. Maret saya sampaikan lagi. April saya sampaikan lagi. Dan persis seperti itulah yang sedang terjadi. Ini keadaan akan ada tantangan yang besar yang terjadi. Tapi gini, good news ya. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Di bulan April ini Tuhan tambahkan satu lagi firman-Nya. Tuhan kasih satu rema yang saya mau sampaikan sama saudara. Ketika semuanya ini terjadi.
apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa melalui semuanya. Anda siap? Anda mau? Kalau Anda nangkep ini, 2025 ini melalui air engkau tidak dihanyutkan. Melalui api engkau tidak dihanguskan. Ini pesan profetik ya. Pesan profetik ini baru pertama saya sampaikan di panggung gini baru hari ini. Ya. Kita baca. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Kata Tuhan gini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Pesan ini bukan untuk orang di luar sana loh. Ini untuk umat Tuhan. Yang atasnya nama Yesus disebut. Saya berdoa ada nama Yesus dalam hidup saudara. Ini umat Tuhan. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Tuhan ngomong begini. Merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Saudaraku, di tengah semua kesulitan besar ini, Tuhan suruh kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Doa puasa. Kuat sekali di hati saya, Roh Kudus bicara doa puasa. Doa puasa. Memang baru tanggal 13 Mei nanti kita secara korporat sebagai satu kesatuan gereja akan memulai doa puasa 40 hari. Tapi Roh Kudus bicara di hati saya, jangan nunggu. Sekarang dimulai. Anda mulai doa puasa. Anda dan keluarga saudara doa puasa. Anda dan kelompok saya doa puasa. Sebanyak mungkin orang. Kalau Anda pengusaha, Anda punya otoritas mengambil keputusan. Sebisa mungkin ajak di kantor, di perusahaan saudara doa puasa. Ini waktunya mencari wajah Tuhan. Merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Ini waktunya doa puasa. Mari lanjutkan pembacaan itu. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Janji Tuhan ya. Dan mengampuni dosa mereka. Kalimat terakhir ini buat saudara. Saudara yang ada di tempat ini. Anda yang mengikuti ini. Serta memulihkan negeri mereka. Ada yang meresponi pesan profetik ini. Tuhan akan memulihkan saudara. Tuhan akan memulihkan keuangan saudara. Bisnis-bisnis, perusahaan-perusahaan saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Karir saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Kuncinya merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Ayo doa puasa saudaraku, doa puasa. Sebagian mungkin nggak penting, nggak perlu amat. Apa bedanya sih? Oh nanti akan beda. Nanti akan beda. Beda. Dan kalau Anda meresponi ini, Anda akan mengalami seperti Petrus. Di atas air harusnya tenggelam. Tapi karena ada kuasa Tuhan yang bekerja, dia berjalan di atas air. Yang harusnya menenggelamkan. Resesi itu harusnya menenggelamkan 2025 ini. Tapi karena Anda merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan membuat Anda berjalan mengatasi resesi, mengalahkan krisis, semua gonjang-ganjing yang terjadi di dunia ini. Tuhan akan memulihkan saudara. Amin. Tangkap ini saudaraku. Kita bangkit bersama-sama. Doa puasa. Saya nubuatkan ya. Akan ada orang-orang di tempat ini, di tengah kiri saudara, kanan saudara pada ambles semuanya. Tapi akan ada orang-orang di tempat ini yang akan bersaksi. Haleluya. 2025 ini benar, ini tahun double favor dalam hidupku. Ini tahun keajaiban-keajaiban. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Tuhan kerjakan. Anda tanya apa itu Pak? Ya saya nggak tahu, nggak kepikir sekarang. Tapi akan terjadi itu nanti. Itu Anda yang belum pernah ngalami.
tahun ini doa saya, awal Anda akan mengalami jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu the God of wonders. Tuhan yang performing wonders, keajaibannya membuat kita terperangah dan terheran-heran. Terjadilah.